حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Shadaqallahul adzim. Para jamaah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini saya akan menyampaikan materi tentang program haji mutakhir, yaitu masalah murur dan tanazul. Para jamaah, program murur dan tanazul ini tergolong baru. Sebenarnya prakteknya sudah dimulai tahun 2023, tapi masih belum resmi. Kemudian diterapkan lebih besar lagi 2024. Dan tahun ini resmi program itu diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Para jamaah, sekedar untuk mengingat kembali tentang ibadah haji ini, perlu kami sampaikan globalnya. Yang dilakukan dalam ibadah haji itu apa saja? Dilihat dari waktu, praktek ibadah haji itu dimulai tanggal 8 Dzulhijjah. Nanti bisa berakhir tanggal 14, tergantung situasi dan kondisi. Jadi ibadah haji itu cukup 1 pekan, atau bahkan 6 hari. 8, 9, 10, 11, 12, bisa selesai, 13 lebih longgar, dan kadang-kadang karena situasi dan kondisi tertentu bisa tambah 1-2 hari, terutama bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada uzur pada hari yang ke-13 itu tidak bisa langsung tawaf dan sa'inya. Nah, para jamaah, secara garis besar, ada 9 langkah, ada 9 kegiatan ibadah haji itu. Yang pertama, dimulai tanggal 8, ihram. Ihram, niat haji. Nah ini, untuk para jamaah, dimulai dari hotel masing-masing ketika berada di Mekah itu. Itu tanggal 8. Nah, pada tanggal 8 ini, program pemerintah umumnya diberangkatkan dari hotel langsung menuju ke Arafah. Tapi sebagian jamaah mengambil sunnah Nabi, tanggal 8 itu tidak langsung ke Arafah, tapi ke Mina dulu. Itu namanya program tarwiyah. Itulah yang sunnah Nabi. Nah, para jamaah, setelah itu, bagi yang di Arafah, mau tidak mau
lebih dari 24 jam akhirnya. Yang program sesuai sunnah Nabi ke Mina dulu, di Mina itu 1 hari. Jadi tanggal 8 idealnya mulai zuhur sudah di sana, asar, maghrib, isya sampai subuh di Mina. 5 waktu di sana. Nah, karena situasi kondisi tertentu sekarang ini malam tanggal 8 itu sudah berangkat. Karena faktor situasi dan kondisi tertentu. Sehingga di Mina diharapkan tetap 1 hari. Bahkan bisa lebih tadi. Jadi 5 waktu diharapkan bisa sholat di Mina. Prakteknya sholatnya dengan qashar. Tidak jamak. Dengan qashar saja. Jadi waktu zuhur cukup 2 rakaat selesai. Nunggu datang waktu asar, 2 rakaat saja selesai. Waktu maghrib 3 rakaat, tidak bisa dikosor. Kemudian nunggu waktu isya, 2 rakaat saja. Dan yang terakhir subuh 2 rakaat. Nah, disitulah kegiatan ibadah haji pada saat tanggal 8 yang disebut dengan hari Tarwiyah itu. Nah, esoknya tanggal 9 seluruhnya yang tadi di Mina itu puluhan ribu tentunya yang di sana, karena seluruh dunia juga banyak tarwiyah, berbondong-bondong menuju ke Arafah tanggal 9 untuk kegiatan wukuf di Arafah. Kegiatan wukuf itu sebenarnya dimulai zuhur. Zuhur sampai maghrib itu kegiatan wukuf yang pokok. Nah, kalau sebelumnya 1 hari itu persiapannya. Pagi juga masih persiapannya. Jadi pas dimulainya itu zuhur. Nah, di sana ada kegiatan khutbah, ya, kemudian ada sholat zuhur 2 rakaat dijamak dengan asar, jamak takdim ketika berada di Arafah itu. Lalu maghrib barulah menuju ke Muzdalifah. Nah, jadi pada tanggal 9 malam 10 itu habis maghrib berbondong-bondong menuju ke Muzdalifah. Nah, di Muzdalifah ini idealnya bermalam di situ sampai subuh. Di sini nanti ada program murur itu di sini. Jadi sunnahnya itu berada di Muzdalifah menginap sampai subuh. Setelah subuh baru berangkat menuju ke Mina. Tapi karena situasi dan kondisi tertentu, pemerintah Republik Indonesia mengambil kebijakan yang mestinya atau idealnya semalam suntuk berada di Mina, maka dengan kondisi tadi itu cukup lewat saja. Murur itu artinya lewat. Jadi Muzdalifah cukup lewat saja. Nah, lewat saja ini bisa diartikan tetap berada di bus, mungkin berhenti sejenak, atau berhenti sejenak, ngambil kerikil segala macam, nggak usah menginap situ, kemudian langsung malam itu pergi menuju ke Mina. Itu namanya murur. Murur artinya lewat. Nah, itu kemudian paginya menuju ke Mina. Bagi yang bisa mengerjakan secara sempurna sampai subuh, maka setelah subuh baru menuju ke Mina. Itu tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, apa kegiatan di Mina? Melempar jumroh yang terakhir. Jadi jamarat itu ada 3, jumroh pertama, jumroh kedua, jumroh ketiga. Khusus hari itu tanggal 10 yang ketiga saja yang dilempar sebanyak 7 kali. Setelah itu kemudian kembali ke kemah di Mina, ya. Jadi tanggal 10, kemudian tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 semuanya kegiatannya sama, yaitu melempar jumroh ketika tanggal 11, 12, 13 itu setelah zuhur idealnya. Tapi dalam prakteknya dengan alasan kondisi tertentu ada banyak bahkan yang melempar mulai pagi-pagi sudah melempar. Jadi akhirnya sekarang ini ya sudah mulai 24 jam melempar itu orang-orang itu. Nah, idealnya mestinya setelah zuhur, kalau nggak bisa zuhur ya setelah asar, kalau nggak bisa setelah asar ya setelah maghrib, dan seterusnya begitu mestinya. Tapi begitulah karena alasan situasi dan kondisi tertentu, maka banyak ulama yang mengizinkan
pelemparan bukan setelah zuhur, ba'da zawal, tetapi bahkan qabla zawal, itu ceritanya. Itu tanggal 11, 12, 13. Nah, pada tanggal 10 tadi itu setelah melempar jumrah Aqabah tadi, tanggal 10, kemudian istirahat, boleh mencukur rambut. Kalau sudah melempar, kemudian sudah mencukur rambut, maka berikutnya namanya tahallul awal. Tahallul awal ini kemudian dibolehkan ganti pakaian yang tadinya hanya 2 helai kain ihram itu, maka setelah melempar dan mencukur tadi, dia boleh pakai baju biasa seperti kita sekarang ini. Itu tanggal 10-nya. Berikutnya, tanggal 11 dan seterusnya tadi, melempar jumroh ketiga-tiganya. 1, 7 kali, yang kedua juga 7 kali, yang ketiga juga 7 kali. Begitulah tanggal 11, 12, 13. Nah, selain itu ada syariat namanya menyembelih hadyu. Orang kebanyakan menyebut dam, kan gitu ya. Yang lebih tepat itu hadyu. Ya. Nah, jadi para jamaah, menyembelih hadyu itu dimulai setelah tadi melempar jumroh atau setelah sholat id bagi mereka yang sholat Idul Adha yang orang sana itu. Nah, kemudian setelah 11, 12, 13 selesai, sekitar 3 hingga 4 hari di Mina itu, maka berikutnya kembali ke Mekah, ke hotelnya, kemudian mempersiapkan persiapan berikutnya untuk kegiatan tawaf dan sa'i. Ini untuk haji, tawaf haji. Tawaf 7 kali, kemudian sa'i juga 7 kali setelahnya. Nah, kemudian setelah itu baru tahallul sani. Itulah rangkaian ibadah haji yang secara umum bisa dilakukan sesuai dengan tuntunan. Nah, para jamaah, pada kesempatan ini saya ingin sedikit membahas mengenai murur tadi itu boleh apa tidak, atau bagaimana menurut ketentuan hukum. Akan gitu persoalannya. Yang jelas pemerintah sudah menetapkan murur dan tanazul. Kalau murur itu tadi adalah mestinya di Musdalifah itu menginap sampai subuh, ya. Tapi kemudian hanya lewat, itu murur. Nah, tanazul mestinya bermalam di Mina hari-hari selama 3 atau 4 hari itu, tapi kemudian tidurnya di hotel. Itu ceritanya tanazul itu. Nah, itu sudah pada tahun 2023 ketika kami haji, ada jamaah Sidoarjo itu salah satu KBIH ya, itu lebih dari 100 jamaah, jadi diajak pulang ke hotel masing-masing. Karena saat itu belum resmi, mereka akhirnya tidak dapat makan. Ya, mereka tidur di hotel, mungkin dapat kenyamanan, makan cadar sendiri, karena pemerintah saat itu hanya menyediakan yang di kemah. Nah, tahun ini yang melakukan murud dan tanazul itu insya Allah dapat jatah dari pemerintah karena memang itu menjadi program pemerintah. Nah, apa itu murur? Nah, jadi kita sampaikan bahwa murur itu adalah program dari Arafah, mestinya di Musdalifah itu menginap 1 malam, tapi tidak menginap, cukup lewat saja di Musdalifah itu. Nah, gitu ceritanya. Jadi prakteknya setelah maghrib dari Arafah, kemudian menuju ke Musdalifah. Nah, di Musdalifah itu perjalanan dari Arafah ke Musdalifah tetap seperti biasa, membaca talbiyah, membaca zikir-zikir yang lain, kemudian sholat maghrib dan isya dilakukan di Musdalifah dengan cara jamak qashar takhir. Ya. Jadi dilakukan di waktu isya, itu idealnya. Nah, kemudian apakah itu dibolehkan? Para jamaah, itu dibolehkan karena pada masa Nabi ada peristiwa terjadi pada istri beliau sendiri. Salah satu istri beliau itu namanya Saudah. Saudah itu relatif agak gemuk sehingga jalannya agak berat. Begitu ceritanya. Nah, ketika seluruh rombongan dari Arafah menuju ke Musdalifah untuk mabit menginap tadi itu,
Lalu Saudah ini, istri Nabi, izin, ya Rasul, apakah saya dibolehkan untuk tidak lama-lama di sini, tapi langsung ke Mina malam itu juga? Apa kata Nabi? Monggo, silahkan. Nabi mengerti betul bahwa situasi kondisi kesehatan Bu Saudah ini saat itu memang ya terlalu memberatkan kalau harus menginap di Musdalifah. Akhirnya dibolehkan. Ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nah, peristiwa inilah yang dijadikan dalil oleh pemerintah kita, oleh Majelis Ulama, oleh NU, oleh Muhammadiyah, ya, ulamanya untuk membolehkan program murur itu. Nah, tentu saja diutamakan bagi yang ada kasus-kasus tertentu, terutama yang risiko tinggi terkena penyakit itu. Jadi mungkin karena sepuhnya, saking tuanya, atau karena sedang sakit apa begitu, atau karena udzur apa, atau bahkan mungkin karena udzur jalan yang sangat padat sehingga tidak memungkinkan untuk leluasa tinggal di Musdalifah, maka dibolehkan untuk melaksanakan program murur ini, ceritanya begitu. Nah, para jamaah, di dalam kaidah fikih ada istilah begini, idza ta'adzzaral aslu yusaru ilal badali. Apabila hukum asal itu sulit dilaksanakan, maka boleh beralih pada hukum pengganti. Kalau mabit menginap di Musdalifah itu kok repot, menyulitkan bagi jemaah haji, atau bahkan mengancam kesehatan dan nyawanya, maka program yang seharusnya mabit dalam satu malam itu boleh diganti dengan cukup sekedar lewat saja. Gitu. Kaidah yang dipakai oleh ulama kita. Nah, dengan demikian para jamaah, program murur ini intinya sekedar lewat saja di Musdalifah, dan kemudian kapan waktunya? Nah, di situ kan waktunya kapan? Awal-awal dulu ulama-ulama kita saking hati-hatinya boleh setelah jam 12 malam kan gitu. Nah, berdasarkan hadis ini tidak ditemukan batasan waktu malam itu. Aisyah istri Nabi menjelaskan bahwa saat itu Saudah ini diizinkan Nabi malam itu sebelum subuh. Lah, kata-kata sebelum subuh itu ya pokoknya sebelum normalnya kan. Sehingga di sini tidak ada keterangan apakah setelah tengah malam atau bahkan di awal malam. Atas dasar ini juga maka program murur itu bisa dilakukan sejak jam 7 malam. Maghrib di Arafah, ya kan? Jadi begitu adzan maghrib langsung berangkat menuju ke Musdalifah, nggak sholat maghrib dulu, karena programnya kan di Musdalifah sholat isya-nya itu. Nah, karena itu maka begitu di Musdalifah sholat isya dan maghrib dan isya dijamak qashar di situ. Setelah itu langsung jalan menuju ke Mina. Jamnya kapan? Pokoknya malam itu boleh-boleh saja. Jam 7 boleh, jam 8 boleh, jam 10 boleh, jam 1 dini hari juga boleh, begitu. Yang penting pada saat itu sudah merasakan malam di Musdalifah. Nah, lalu bagaimana orang semacam ini? Apakah terkena dam? Tidak terkena dam. Karena pada hakikatnya orang-orang ini sudah bermalam di Musdalifah, walaupun berhenti sejenak atau sekedar lewat tadi itu. Ini pendapat ulama-ulama kita, baik dari kalangan Muhammadiyah, NU maupun yang berada di Majelis Ulama Indonesia. Nah, dari keterangan tadi itu, kesimpulannya untuk yang program murur begini. Pada prinsipnya, secara normal, jamaah haji dituntunkan untuk bermalam di Musdalifah pada malam tanggal 10 itu. Dan itu berlaku malam itu sampai subuh. Itu idealnya. Jadi walaupun pemerintah sudah ngasih program murur, kita nanti kalau kesempatan haji, kalau bisa ya tetap sampai subuh. Itu maksudnya. Nah, saya terakhir haji itu tahun 2023.
walaupun kami pemberangkatan awal artinya setelah maghrib gitu ya, dan saat itu ya mungkin keberuntungan wallahu alam ya, sampai di Musdalifah ya masih agak sore, kira-kira jam 9 atau jam berapa gitu, dan dapat pelayanan yang luar biasa. Jadi kami haji sekian kali, nggak saya sebutkan. Yang terakhir kemarin 23 itu luar biasa, belum pernah yang kami alami selama sekian kali haji itu. Apa? Disiapkan karpet. Disiapkan karpet sehingga dapat sholat di situ dengan enak juga, kemudian layak-layak tiduran juga enak, karpet tebal. Selain itu dapat kantong berisi kerikil langsung, isinya mungkin 100-an kerikil, sehingga untuk dilemparkan lebih dari cukup. Itu pengalaman tahun 2023. Nah, jadi alhamdulillah kami bisa sampai subuh di situ. Sehingga untuk program mabit ini ya sesuai dengan sunnah Rasul tadi itu, beliau sendiri, Nabi sendiri sampai subuh di situ, sholat subuh di situ, baru berangkat ke Mina. Kami juga bisa seperti itu yang terakhir tahun 2023 itu. Itu idealnya. Adapun bagi jamaah yang mengalami kesulitan, mungkin faktor usia, faktor penyakit, atau faktor apa begitu, maka yang model-model begini ini dibolehkan untuk cukup menggunakan program murur tadi itu. Jadi di Musdalifah mungkin diajak berhenti sebentar, ya, mungkin sholat apa tadi? Sholat maghrib, isya, ya, dijauh di situ. Habis itu kemudian jalan menuju ke Mina. Atau bahkan kalau misalnya tidak sanggup turun, untuk yang sakit-sakit tertentu kan wudhu juga sulit itu ya. Bisa tayamum, bahkan sholatnya di dalam bis begitu, ya misalnya. Kemudian berikutnya diselesaikan maghrib, isya, jamak qashar, kemudian lanjut menuju ke Mina malam itu juga. Itu dibolehkan. Kemudian jamaah dengan memenuhi kriteria boleh murur tadi itu, karena dianggap sudah berada di Musdalifah, maka tidak terkena dam. Sehingga dianggap seperti orang yang normal saja. Nah, itu namanya program murur. Nah, yang kedua para jamaah, program tanazul. Apa itu tanazul itu? Tanazul itu artinya turun atau memisahkan diri dari program yang normal. Nah, apa program normalnya? Program normalnya itu pada tanggal 10, 11, 12, 13 normalnya, wajarnya tinggal di Mina. Ya tanggal 10 tadi kan, dari Musdalifah ke Mina, itu sudah ada disiapkan kemah-kemah untuk penginapan, untuk tidur, untuk istirahat. Itu berlaku 10, 11, 12. Bahkan ada yang sampai 13. Nah, selama 3 atau 4 hari itu, para jamaah disyariatkan untuk tinggal bermalam di situ. Itu namanya mabit di Mina. Mabit itu artinya tidur, bermalam, menginap di Mina. Nah, tetapi untuk program tanazul ini, mestinya mereka itu istirahat bermalam di Mina, mereka dibolehkan menuju ke hotel masing-masing. Jadi terpisah dari program normal atau ya tidak melakukan yang normalnya, yang wajarnya tadi itu. Nah, itulah namanya tanazul. Nah, apakah begini ini boleh? Kan gitu masalahnya ya. Nah, para jamaah, yang demikian itu dibolehkan dengan beberapa penjelasan. Yang pertama, ajaran agama itu sebenarnya mudah. Agama ini dibebankan kepada hambanya, kepada kita, tidak ingin merepotkan. Sehingga di dalam surat Al-Hajj ayat 78, Allah menegaskan, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak ingin menjadikan kamu dalam beragama ini repot.
Enggak. Jadi kalau ini semakin rapat, maka itu lepas di luar kegiatan yang normalnya. Kemudian di ayat lain Al-Baqarah 185 yang terkenal ketika Ramadan itu disebutkan yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin mengendaki kalian itu mendapatkan kemudahan. Wala yuridu bikumul usr. Dan Allah tidak ingin mengendaki kalian itu sulit, mengalami kesulitan, mengalami penderitaan dalam beribadah termasuk dalam beragama. Kemudian ada hadis riwayat Bukhari yang mengatakan ma khayyara ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil amrayni ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil amrayni, ketika Rasul dihadapkan pada dua pilihan, milih yang mana di antara yang A dan B, maka Nabi akhadha aisaruma, ngambil yang mudah. Atas dasar-dasar ini maka ketika jamaah kalau mabit di Musdalifah sekitar 3 malam itu mengalami kesulitan, bahkan diperkirakan penyakitnya malah kambuh, ya kan? Yang sepuh-sepuh juga mengalami kesulitan, maka dibolehkan bagi mereka tidak usah nginap-nginap di situ, tapi boleh tanazul, yaitu pindah ke hotel. Tapi waktu melempar nanti datang ke situ lagi. Jadi tidak meninggalkan kegiatan Mina. Kegiatannya tetap dilakukan, melempar jumroh tetap dilakukan. Nah, kecuali yang memang diwakilkan itu lain persoalan. Pokoknya tetap ada usaha untuk melempar jumroh pada waktunya. Di dalam kaidah-kaidah fikih disebutkan al-masyaqqah tajbut taysir. Jadi kalau mengalami kesulitan maka boleh mengambil yang mudah. Idza dzaqal amru ittasa'a, apabila persoalan itu menjadi sempit maka ittasa'a, menjadi longgar. Jadi itu kaidah-kaidah fikih mengenai hukum Islam termasuk masalah haji ini. Jadi para jamaah, atas dasar ini maka ulama-ulama kita mestinya yang namanya mabit di Mina selama 3 atau 4 hari itu harus berada di Mina. Idealnya begitu, tapi karena faktor-faktor tertentu yang dimungkinkan menyebabkan hilangnya nyawa, yang menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam hidupnya, kemudian lain-lain sebagainya, maka kemudian dibolehkan untuk mengambil jalan yang mudah. Dan jalan yang mudah itu adalah program namanya tanazul. Nah, tanazul itu intinya adalah ya bolak-balik ke sana kemari, dari Mina ke hotel, ke Mina lagi ke hotel, pokoknya waktu tidur itu ke hotel, nanti kembali lagi ke Mina dan seterusnya. Di setiap hari tetap berangkat ke Mina. Nah, dari sini para jamaah, kesimpulannya yang pertama, pada prinsipnya ibadah yang dituntunkan dalam haji adalah mabit di Mina setelah sebelumnya mabit di Musdalifah. Kalau di Musdalifah semalam, di Mina bisa sampai 3-4 malam. Jadi malam 11, 12, 13 kira-kira 3 malam itu. Nah, kemudian apabila terjadi sesuatu, misalnya ada udzur-udzur syar'i, apakah itu sakit, apakah itu faktor ketuaan yang berat untuk melakukannya, atau bahkan ada situasi jalan kendaraan yang saat itu macet-cet misalnya, sehingga tidak ada yang bisa bergerak dengan baik. Nah, di situ kemudian terutama di sini disebutkan lansia, difabel dan sebagainya, maka kepada mereka yang dianggap ada udzur syar'i ini dibolehkan mengambil program tanazul. Dibolehkan pakai program tanazul. Tapi kembali saya ingatkan bahwa bagi kita yang normal hendaknya tidak mengambil itu. Sebab betapapun yang normal, yang wajar itu ya mabit di Mina itu, menginap di Mina itu. Jadi program pemerintah tanazul ini hanya diberlakukan bagi mereka yang menemui udzur syar'i.
Kemudian ketika orang ini melakukan tanazul, lalu bagaimana ini ibadahnya? Kan tidak sempurna. Ya tidak sempurna dalam arti tidak sesuai dengan ketika orang itu sehat walafiat. Tapi karena orang ini dipandang sudah tetap berusaha ke Mina untuk melimpar, kemudian hanya menginap di hotel tadi itu, maka kepada mereka ini tidak dikenakan dam. Tidak terkena dam. Jadi orang ini ya tetap saja dianggap sudah mengerjakan yang namanya mabit di Mina tadi itu dalam pengertian kegiatan ibadah di Mina. Jadi ya kalau kita nanya kesempurnaan ya memang tidak sempurna, tapi itu kan dibolehkan bagi orang yang mengalami udzur. Kemudian para jamaah, bagi jamaah yang memang sejak awal wis aku emoh nunggu Mina, nah gitu kan, emoh ya, gak enak aku gak usah Mina langsung hotel aja, tanpa ada alasan yang syar'i. Orang semacam ini terkena dam. Jadi golek enake dhewe gitu ya. Jadi dia tidak ada alasan yang bisa diterima oleh syariat, tapi kemudian dia pokoknya aku nggak mau repot-repot, ya kan gitu ya. Maka orang semacam ini terkena dam. Lalu bagaimana orang sehat seperti kita, kemudian baik tadi murud di Muzdalifah maupun tanazul di Mina tadi, karena kita harus menemani yang sakit ini, keluarga kita misalnya, kan tidak mungkin kita biarkan saja, kecuali bagi mereka disiapkan tenaga khusus. Lalu bagaimana andaikan kita yang diminta atau ditugasi untuk menjaga itu, mungkin termasuk petugas haji ya, maka orang yang mendampingi ini dipandang tetap diperlukan, sehingga walaupun dia secara fisik sehat, tapi kan diperlukan untuk mengawal ini, maka orang yang seperti ini kok ikut tanazul atau murur tetap dibolehkan. Itu hasil musyawarah di antara ulama kita. Nah, para jamaah, itulah beberapa hal yang telah disepakati oleh ulama kita di Indonesia ini dengan istilah program haji mutakhir, istilahnya yang terkini mengenai murur dan tanazul. Nah, para jamaah, sebenarnya ini kan secara fikih saja ya. Sebenarnya yang lebih penting lagi adalah ketika kita ibadah haji itu harus lebih mengedepankan suasana hati. Tadi itu kan hanya fisik saja. Memang fikih itu bahasnya fisik. Nah, kalau yang hati itu ilmu tasawuf namanya. Nah, ibadah haji seyogjanya tidak hanya dipelajari dari aspek fisik, tapi juga aspek hati, aspek ya qalb atau dengan pandangan ilmu tasawuf. Sebab kalau tidak begitu, maka ibadah haji yang kita lakukan terasa kering. Tidak ada kenikmatan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang itu haji selain fikih tapi juga dengan hati, maka dia akan merasakan kesejukan, kemudian kebahagiaan khusus, karena bisa misalnya ketika tawaf mengelilingi Ka'bah itu perasaan dia semakin dekat kepada Allah misalnya, nah itu pendekatan hati. Demikian juga kegiatan-kegiatan yang lain, ketika di Arafah, ketika wukuf di Arafah, suasananya kan waktu itu kan sekian juta orang tinggal di wukuf di Arafah itu. Nah, idealnya pada saat itu maka masing-masing jamaah diberi kesempatan untuk menyadari dirinya itu siapa. Kemudian menyadari bahwa dirinya itu banyak dosa. Maka saat itu sebanyak mungkin untuk digunakan bertobat, minta ampun kepada Allah. Kemudian selama hidup ini mungkin karena gangguan ini dan itu, karena akidah tauhid itu bisa melenceng, bisa terganggu. Maka di saat di wukuf di Arafah itu kesempatan yang paling bagus ya untuk mengokohkan tauhid. Karena itu dianjurkan memperbanyak zikir dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dianjurkan diperbanyak ketika berada di Arafah itu.
Nah itu maksud saya, jadi bukan sekedar banyaknya membaca, tetapi ketika membaca merasakan betul bahwa dirinya sedang berusaha untuk mendapatkan bimbingan dari Allah supaya diberi kekuatan akidah, kekuatan iman dengan bagus. Dan yang terakhir nanti para jamaah, ada istilah haji kita itu nanti mabrur apa tidak. Itu juga penting menjadi renungan bagi seluruh jamaah, karena yang paling diharapkan oleh seluruh jamaah adalah mendapatkan kemabruran. Nah, kemabruran itu penting untuk terus digaungkan sejak mau berangkat saat haji, termasuk ketika pulang. Karena inti makna dari haji mabrur adalah berubahnya perilaku dari yang tadinya kurang bagus menjadi bagus. Yang sudah bagus menjadi lebih bagus lagi. Itulah tanda haji mabrur itu. Makanya pantaslah orang yang haji mabrur ini laisa lahu jaza ilal jannah. Balasannya pantas adalah surga. Nah, para jamaah, sama kita di Surabaya sebagian sudah berangkat, untuk Sidoarjo beberapa lagi mau berangkat. Kita doakan semoga mereka mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan dalam melaksanakan ibadah haji, dan semoga mereka semua kembali ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.